Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rendi Aprino dengan NIM 03021282227034. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai kaitan sosial budaya dengan kebijakan tambang. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu pendahuluan. Kebijakan pertambangan di Indonesia seringkali berfokus pada aspek ekonomi dan pembangunan nasional. Namun, aspek sosial budaya terkait tambang juga memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat lokal. Pertambangan bisa membawa perubahan sosial yang signifikan serta berdampak pada kelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Oleh karena itu, penting untuk membahas hubungan antara kebijakan tambang dan dampaknya terhadap sosial budaya. Kemudian kita masuk ke pengertian kebijakan tambang. Kebijakan tambang adalah serangkaian aturan, regulasi, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur eksplorasi, ekstraksi, serta pemanfaatan sumber daya mineral. Kebijakan ini mencakup perizinan, pembagian keuntungan, tanggung jawab lingkungan, dan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. Lalu ada dampak sosial budaya dari kebijakan tambang. Kehadiran tambang di satu wilayah tidak hanya mempengaruhi lingkungan fisik, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal. Berikut ini beberapa dampak sosial budaya dari kebijakan tambang. Yang pertama yaitu perubahan struktur sosial masyarakat. Aktivitas tambang seringkali memicu migrasi tenaga kerja dari luar daerah ke wilayah tambang yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Pendatang yang bekerja di sektor tambang membawa budaya dan kebiasaan baru yang kadang menimbulkan ketegangan sosial. Selain itu, munculnya perbedaan kelas sosial, munculnya di mana mereka yang bekerja di tambang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, sementara yang tidak bekerja di tambang seringkali tertinggal. Yang kedua ada pergeseran nilai dan kearifan lokal. Masyarakat adat biasanya memiliki keterikatan yang kuat dengan alam dan lingkungan, termasuk praktik pertanian, perikanan, atau kehutanan tradisional. Pertambangan seringkali menyebabkan perubahan pada praktik ini, karena masyarakat beralih ke sektor tambang sebagai sumber penghidupan utama. Dengan hilangnya aktivitas tradisional, nilai-nilai budaya yang terkait dengan kelestarian alam juga memudar. Kemudian yang ketiga ada konflik sosial dan budaya. Tidak jarang terjadi konflik antara kelompok masyarakat yang mendukung keberadaan tambang dan mereka yang menolak karena alasan lingkungan atau budaya. Konflik ini dapat bersifat internal maupun eksternal dengan perusahaan tambang ataupun pemerintah. Ketegangan ini juga dapat terjadi terkait distribusi manfaat ekonomi tambang, di mana hanya sebagian masyarakat yang merasakan keuntungan, sementara dampak negatifnya dirasakan secara luas. Yang keempat, ada perubahan pola hidup dan tradisi. Pekerjaan di sektor tambang seringkali mengubah pola hidup masyarakat, terutama dari segi waktu, gaya hidup, dan nilai-nilai. Tradisi gotong royong, musyawarah, atau kegiatan adat yang biasanya menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat bisa tergeser oleh pola hidup individualistik dan konsumtif yang diperkenalkan oleh industri tambang. Kehidupan yang lebih materialistis dan urban juga mempengaruhi generasi muda yang mungkin tidak lagi tertarik melestarikan budaya dan tradisi lokal. Kemudian yang kelima ada eksploitasi dan kesenjangan sosial. Meskipun tambang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, pekerja lokal seringkali hanya mendapatkan posisi kerja yang berisiko tinggi dan bergaji rendah. Ketimpangan ekonomi antara pekerja tambang dan penduduk non-tambang atau antara pekerja lokal dan pekerja asing dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan meningkatkan ketegangan di masyarakat. Tantangan kebijakan tambang yang berkelanjutan secara sosial budaya untuk meminimalkan dampak negatif tambang terhadap sosial budaya, kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat dan adat lokal perlu diterapkan. Beberapa tantangan dalam menciptakan kebijakan tambang yang berkelanjutan secara sosial budaya meliputi yang pertama, itu ada partisipasi masyarakat lokal. Kebijakan tambang yang baik harus melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal perizinan dan pengawasan dampak tambang. Masyarakat harus mendapatkan akses yang adil terhadap informasi dan berhak menentukan nasib lingkungan dan sosial budayanya. Yang kedua itu ada pelestarian budaya lokal. Pemerintah dan perusahaan tambang perlu mengupayakan pelestarian budaya lokal dengan mendukung kegiatan-kegiatan adat, pendidikan budaya, program-program yang menjaga kelestarian kearifan lokal. Yang ketiga ada keberlanjutan sosial. Program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR seringkali berfokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur, namun perlu diperluas untuk mencakup aspek sosial budaya. Misalnya, program pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal, dukungan terhadap kegiatan kebudayaan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Yang keempat, ada penegakan regulasi dan perlindungan hak masyarakat. Kebijakan tambang harus disertai dengan mekanisme yang kuat untuk menegakkan aturan dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan lokal dari eksploitasi dampak buruk tambang, baik itu secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Kita masuk ke penutup.
Kebijakan pertambangan yang tidak memperhitungkan aspek sosial budaya dapat menyebabkan perubahan yang merugikan masyarakat lokal, baik dari segi struktur sosial, nilai-nilai budaya, maupun kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan perusahaan tambang untuk memprioritaskan pendekatan yang lebih holistik, yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Dengan kebijakan yang tepat, sektor pertambangan dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa harus mengorbankan nilai-nilai sosial dan budaya yang telah menjadi bagian penting dari identitas masyarakat setempat. Berikut akan saya sertakan juga video kasus tambang nikel di Pulau Wawoni, Sulawesi Tenggara. Berikut. Pemerintah hari ini mencuri lahannya orang. Serta pemerintah kabupaten untuk bertindak. Karena ini pohon cengkeh sudah habis semua, gemetar. Ini mata pencahariannya kita sudah di situ, sudah kita impi-impikan anak kita nantinya kalau dia kuliah di situ pas kita naik itu tidak ada, itu hancur. Jadi musim timur, musim hujan. Jadi membuka lahan sedemikian luas dan ada beberapa tempat ya tidak dilakukan namanya reboisasi. Dan itu akan berkepanjangan. Dampaknya bukan ke siapa-siapa, pasti warga sekitaran tambang. Kalau mandi-mandi juga gatal, setengah mati juga. Saya jarang mandi-mandi ke lumpur-lumpur begini. Takut be. Gatalnya, luar biasa. Kotornya lagi, bukan mau mandi mau bersih, tapi naiknya kotor. Dulu kan di tambang, alhamdulillah airnya tidak begini, bersih, bisa mandi-mandi, bisa mancing. Sekarang tidak bisa. Kalau dibuang umpan di laut, kalau ditarik umpannya warna merah. Dulu dibuang umpannya di laut tetap bersih, sekarang kotor. Terang bulan mancing di sekitar jembatan ini udah lumayan hasil. Teripang pun di bawah rumah ada. Pertama datang saya ke sini. Sekarang cari teripang sampai ke pelabuhan Peri loh, Kolaka. Sampai ke pulau-pulau saja kita keliling cari teripang. Berapa kilo tuh Kang? Kalau ke sana itu sekitar 12 mil. Di atas udah ditambang. Di sana udah laut dan lumpur. Mereka mau berkembang kemana kira-kira? Terus untuk mempertahankan kebutuhannya mereka, apa ke depan? Dari pendidikannya, dari ekonomi. Orang tuanya saja udah susah, bagaimana generasi kira-kira? Dengan kondisi alam yang udah seperti ini. Benar nggak GMP kita? Benar nggak ESG yang sudah kita terapkan untuk seluruh tambang di Indonesia? Nah ini yang harus kita terapkan dulu sehingga kita dengan mudah untuk mengundang investasi dari Eropa atau Amerika. Yang pasti pabrikasi untuk baterai, pabrikasi untuk EV itu kan lebih banyak Eropa dan Amerika. Kenapa mereka belum hadir? Mereka sudah ulang-ulang loh due diligence di Indonesia. Yang tower di atas ini? 100 meter. Iya, itu yang
Dari video yang telah ditampilkan yang diambil dari BBC News dapat disimpulkan ada beberapa dampak sosial budaya yang terjadi, yaitu yang pertama kerusakan lingkungan dan hilangnya kearifan lokal. Aktivitas tambang nikel menyebabkan kerusakan lingkungan, terutama pencemaran air dan tanah yang sebelumnya menjadi sumber daya vital bagi masyarakat setempat. Kehancuran ekosistem ini mempengaruhi praktik-praktik tradisional seperti bertani dan mencari ikan. Kearifan lokal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan mulai terkikis karena masyarakat beralih ke sektor tambang sebagai sumber penghidupan utama. Lalu yang kedua itu ada konflik sosial. Konflik sosial terjadi antara masyarakat yang mendukung dan menolak tambang. Mereka yang bekerja di sektor tambang cenderung mendukung keberlanjutan operasi, sedangkan mereka yang menggantungkan hidup dari alam menolak keras tambang karena merusak lingkungan yang menjadi sumber penghidupan. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini adalah kasus tambang nikel di Pulau Wawoni menunjukkan bagaimana kebijakan tambang dapat memicu perubahan sosial budaya yang signifikan. Meskipun ada manfaat ekonomi seperti lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur, dampak negatif terhadap lingkungan, perubahan struktur sosial, dan hilangnya kearifan lokal menjadi tantangan besar. Solusi berkelanjutan memerlukan kebijakan yang memerhatikan kepentingan masyarakat adat, lingkungan, serta pemberdayaan sosial budaya setempat. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.